Brazil merupakan negara terbesar kelima di dunia, negara yang memanfaatkan sumber daya mineral dan minyak bumi sebagai salah satu komoditi yang membantu pendapatan perekonomian negara. Brazil merupakan produsen minyak terbesar di Amerika Latin. Konsumsi energi di Brazil terbagi menjadi 4, yaitu konsumsi minyak, gas alam, konsumsi batu bara, dan konsumsi energi terbarukan. Sumber energi terbarukan di Brazil menyumbang sekitar 42% dari pasokan energi primer dan 85% dari produksi sektor listrik. Terdapat potensi besar dari sumber-sumber terbarukan seperti tenaga air, angin, biomas, dan matahari yang mulai dieksploitasi untuk pembangkit listrik. Sumber-sumber tak terbarukan menyumbang sekitar 57,2% dari total pasokan energi primer, dan sebagian besar digunakan di sektor transportasi. Motivasi utama Brazil untuk mengadopsi strategi transisi energi ini adalah untuk memposisikan dirinya sebagai pemimpin global dalam transisi energi dan untuk menarik investasi internasional di sektor energi terbarukan. Brazil telah mengadopsi strategi transisi iklim dengan fokus pada pengurangan emisi karbon untuk memerangi perubahan iklim global. Hubungan geoekonomi dan geopolitik Brazil dengan BRICS dapat dikaitkan dengan keterlibatannya dalam organisasi regional seperti Mercosur dan BRICS. Posisi Brazil sebagai pemimpin regional dan kerjasama dengan negara lain seperti Tiongkok dan Rusia membantunya mengelola ketegangan global. Brazil di bawah Presiden Lula da Silva ingin menggunakan BRICS sebagai platform untuk mengenalkan kepentingan terpisah dalam mempertahankan pengaruhnya dalam organisasi global seperti Bank Dunia, Bretton Woods, Bank Denmark, dan IMF. Adapun dimensi yang terlibat yang pertama adalah politik, yang dimana kebijakan publik dan regulasi terkait energi seperti Paris Agreement dan kebijakan transisi energi berperan besar dalam mengarahkan negara-negara termasuk Brasil yang menuju penggunaan sumber energi terbarukan. Lalu dimensi yang kedua adalah dimensi ekonomi, yang dimana ekonomi memainkan peran penting dalam investasi infrastruktur energi, ketersediaan intensif finansial seperti subsidi, kredit, dan program tarif energi mempengaruhi masuknya teknologi baru seperti BESS. Lalu dimensi yang ketiga ada dimensi sosial yang dimana akses terhadap energi bersih dan terbarukan memiliki dampak besar pada perkembangan sosial terutama di negara-negara berkembang. Ketidakadilan dalam distribusi infrastruktur energi dapat memperburuk ketimpangan sosial. Yang terakhir ada dimensi budaya yang dimana norma dan nilai budaya terutama di negara berkembang sangat mempengaruhi penerimaan teknologi baru. Yang pertama ada aktor domestik, termasuk pemerintahan Brasil sendiri yang di dalamnya terdapat pertama itu Kementerian Energi dan Pertambangan yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional. Yang kedua ada Badan Pengatur Energi Listrik Nasional atau ANEL yang mengawasi dan mengatur sektor energi termasuk implementasi energi terbarukan. Lalu yang ketiga ada perusahaan minyak negara yang dikenal sebagai Petrobras yang berperan penting dalam diversifikasi energi meskipun lebih dikenal sebagai perusahaan minyak. Lalu ada bank perusahaan energi domestik yang merupakan bank pendukung terbesar proyek energi terbarukan. Lalu terdapat perusahaan energi domestik yang pertama ada Eletrobras, yang mana perusahaan listrik milik negara yang terlibat dalam pembangkit energi bersih seperti tenaga air. Lalu yang kedua ada perusahaan bioetanol, yang mana banyak perusahaan di bawahnya seperti Raízen dan Cosan, São Martinho, Greenpeace, Biosev, British Petroleum yang memproduksi bahan bakar berbasis bio untuk memenuhi kebutuhan energi transisi. Lalu ada akademisi dan peneliti yang mana seperti universitas dan lembaga penelitian di Brasil, salah satunya Universitas de São Paulo yang memainkan peran penting dalam inovasi teknologi energi bersih. Lalu terdapat masyarakat sipil dan LSM yang dimana organisasi lingkungan seperti Los Mata Atlantica dan Observatorio do Clima menekankan pemerintah dan perusahaan untuk mempercepat transisi energi. Lalu terdapat di sektor swasta domestik. Yang pertama ada perusahaan energi terbarukan lokal seperti Omega Energia yang aktif dalam mengembangkan tenaga angin dan surya. Terdapat aktor luar. Yang pertama organisasi internasional seperti PBB yang memberikan kerangka kerja global untuk transisi energi melalui kesepakatan seperti Paris Agreement. Lalu yang kedua ada investor dan perusahaan multinasional seperti Enel Green Power dan Siemens Gamesa yang berinvestasi dalam proyek energi terbarukan di Brasil. Lalu terdapat negara-negara lain juga yang masuk ke dalam aktor luar ini. Yang pertama ada Uni Eropa yang mendukung proyek transisi energi di Brasil melalui kerjasama teknologi dan pendanaan. Lalu yang kedua ada Cina yang aktif berinvestasi dalam infrastruktur energi terbarukan, terutama di sektor tenaga angin dan surya.
Lalu ada LSM dan advokasi internasional seperti Greenpeace, dan WWF terlibat dalam mendorong kebijakan energi bersih di Brasil dan kawasan Amerika Latin. Lalu ada pasar internasional yang mana permintaan internasional untuk biofuel dari Brasil, terutama dari Amerika Serikat dan Eropa, menjadi pendorong transisi energi di sektor ini. Dalam transisi energi di Brasil terdapat beberapa aktor utama dan aktor pendukung yang berperan dalam mengembangkan dan mempercepat implementasi energi berkelanjutan. Aktor utamanya adalah pemerintah Brasil. Pemerintah Brasil di bawah kepemimpinan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva berperan strategis dalam mendorong transisi energi menuju sumber terbarukan sebagai prioritas nasional. Presiden Lula memimpin penguatan kebijakan transisi energi nasional atau PNTE dengan memperkenalkan insentif, subsidi, dan jalur kredit untuk mendukung pengembangan energi bersih seperti angin, surya, dan bioenergi. Ia juga membentuk Forum Nasional de Transição Energética atau FONTE untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang inklusif. Selain itu, ia berperan aktif dalam menarik investasi asing dan menjalin kemitraan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China untuk mendukung proyek energi bersih melalui pendanaan dan transfer teknologi. Aktor pendukung itu terdapat dari perusahaan-perusahaan energi terbarukan domestik yang dimiliki negara dan milik swasta. Itu seperti ada Eletrobras, Omega Energia, Raizen, Kosan, São Martinho, Grand Bio, Bioserv, dan lainnya. Kemudian, negara-negara yang maju dalam memperluas pemetaan geologi, mentransfer pengetahuan dan teknologi untuk memprosesan mineral, serta berinvestasi dalam penelitian dan inovasi di Brasil, seperti negara Amerika Serikat, Norwegia, Uni Eropa, dan China. Tindakan operasional yang dilakukan oleh Brasil. Yang pertama, menyetujui kebijakan transisi energi nasional atau PNTE selama Dewan Kebijakan Energi Nasional atau CNPE. Skema ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca Brasil dan menarik investasi ekonomi hijau yang signifikan, bahwa transisi energi dapat menarik investasi 2 triliun BRL atau sekitar 361 miliar US dollar selama dekade berikutnya dan menghasilkan hingga 3 juta pekerjaan. Yang kedua, pada awal tahun 2024, Brasil mengadopsi kebijakan industri baru bernama Industria Brasileira yang berfokus pada 6 misi utama termasuk transisi energi, inovasi, dan pengembangan bioekonomi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung dekarbonisasi dan penguatan industri energi Brasil yang lebih bersih dengan investasi senilai 125 juta US dollar yang dialokasikan antara 2024 hingga 2026. Langkah ini mencerminkan komitmen Brasil untuk meningkatkan daya saing global dalam pasar energi bersih. Tantangan yang dihadapi Brasil. Pertama, infrastruktur yang terbatas. Brasil masih membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur jaringan listrik untuk mendukung integrasi energi terbarukan, seperti angin dan surya, yang seringkali berada di lokasi yang terpencil. Yang kedua, birokrasi dan proses perizinan juga merupakan tantangan yang signifikan untuk energi surya di Brasil. Memperoleh lisensi dan izin untuk pemasangan sistem tenaga surya dapat menjadi proses yang memakan waktu dan rumit, yang membuat para calon investor enggan untuk menghambat pertumbuhan industri ini. Strategi aktor. Yang pertama, pembentukan Forum Transisi Energi Nasional atau FONTE untuk melibatkan pemangku kepentingan publik dan swasta dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan transisi energi nasional atau PNTE. Forum ini dirancang untuk mempercepat transisi menuju energi bersih dengan cara mengkoordinasikan upaya lintas sektor, memperkuat regulasi, dan memastikan adanya sinergi antara pemerintah, perusahaan, serta komunitas lokal. Yang kedua, Rencana Transisi Energi Nasional (PLANTE) yang akan berfungsi sebagai rencana aksi yang terintegrasi dengan inisiatif pemerintah lainnya, seperti Rencana Iklim dan Pakta Transformasi Ekologi. PLANTE akan fokus pada pendekatan sektoral seperti sektor industri dan transportasi, dan isu-isu transversal seperti kerangka regulasi dan pengurangan kemiskinan energi. Prospek keberhasilan aktor dari Program Nasional untuk Transisi Energi atau PNTE dengan komitmen kuat dari pemerintah Brasil dalam mendukung pengembangan energi terbarukan. Pasar energi terbarukan dari batu bara dan minyak di Brasil dengan pertumbuhan yang sangat besar. Pengembangan teknologi energi terbarukan yang lebih efisien. Yang kedua, Badan Pengatur Energi Listrik Nasional atau ANEL yang menetapkan aturan untuk sistem kompensasi listrik sehingga memungkinkan konsumen untuk menghasilkan energi surya mereka sendiri dan menukarkan kelebihan dengan distributor lokal. Brasil memiliki cadangan mineral yang sangat banyak seperti litium, kobalt, dan tanah. Jarang dengan adanya perjanjian CMA dapat mempengaruhi permintaan global dan fokus terhadap transisi energi. Brasil telah meningkatkan kapasitas energi terbarukan dan energi bersihnya yang sebagian besar didorong oleh komitmen jangka panjang. Memanfaatkan potensi tenaga surya dan angin, rencana jangka panjang tenaga air dan biofuel bersama dengan inisiatif pembangunan lembaga.
Adanya komitmen politik terhadap transisi berkelanjutan telah meningkatkan dimensi keamanan energi dengan semakin mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar. Teori transisi energi, pergeseran global dari penggunaan sumber energi berbasis fosil menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Transisi energi bisa membuat ketergantungan dengan negara lain karena transisi energi yang akan mempengaruhi keamanan energi negara. Sehingga, transisi energi membutuhkan balance of power untuk menguasai mata rantai atau pasukan sumber energi yang ada. Kebijakan pemerintah Brazil dalam mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat penting untuk mencapai transisi energi yang efektif dengan memberikan subsidi yang lebih besar untuk energi terbarukan, mengadakan perjanjian internasional, serta melibatkan perusahaan swasta dalam investasi proyek energi hijau. Brazil menunjukkan komitmennya untuk beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pemerintah Brazil telah mengumumkan rencana untuk memberikan subsidi yang lebih besar untuk energi terbarukan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Pada tahun 2024, diperkirakan subsidi untuk energi terbarukan akan mencapai 2,3 miliar US dollar, melebihi anggaran untuk subsidi bahan bakar fosil yang hanya sebesar 2,15 miliar US dollar. Brazil juga telah menandatangani perjanjian internasional untuk melipat gandakan penggunaan energi terbarukan secara global hingga tahun 2030 dan mengurangi ketergantungan pada batu bara. Kami mengambil sikap pro terhadap transisi energi yang dilakukan oleh Brazil. Berdasarkan potensi Brazil memiliki peluang yang besar dalam menghasilkan energi terbarukan yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Transisi energi di Brazil merupakan langkah nyata dalam mengatasi perubahan iklim dan melindungi lingkungan.